Pada saat itu Gendhi Wratnolo tadi lalu mengajukan tantangan, Mas Bayu. Dia menantang Raden Uttara itu tadi. Nah, jika si Raden Uttara itu tadi kalah berperang melawan si Gendhi Wratnolo, maka Raden Uttara Genti yang menjadi seorang kusir, sedangkan si Gendhi Wratnolo menjadi seorang senopati itu tadi. Nah, jadi dibalik gitu ya? Dibalik seperti itu. Akhirnya mereka bertarung, Mas Bayu. Nah, ternyata pertarungan tersebut dimenangkan oleh si Gendhi Wratnolo atau Permati itu tadi, Mas Bayu. Nah, Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. selamat malam, Mas Bayu. Nah, kemarin Mas Gurit bercerita tentang kematian Rajamala, Kencakarupa, dan Rupakenca. Ya, benar. Mas Gurit berjanji akan menceritakan tentang lakon Wirata Parwa. Benar sekali. Nah, itu kok sangat masih asing Mas Gurit di telinga saya. Oh, iya, cerita itu bagaimana Mas? Oh iya, Mas Mas Gurit Bayu. ceritakan tentang lakon Wirata Parwa itu ya. Oh ya, Mas Bayu. Nah, menjawab pertanyaan Mas Bayu tentang Ya. lakon Wirata Parwa, sebelumnya kali ini saya akan menjawab atas pengetahuan saya saja, Mas Bayu. Ya. Yang saya cari yang saya dapat dari sanggit-sanggit yang dari dalang-dalang senior, dan juga sumber-sumber dari buku-buku, Mas Bayu. Nah, ada beberapa versi tentang lakon Wirata Parwa, Mas Bayu. Jadi ada sanggit yang mengatakan lakon Rajamala gugur Kencakarupa dan Rupakenca itu juga termasuk dalam Wirata Parwa. Namun ada sanggit juga ya yang mengatakan lakon Rajamala itu tadi ada sendiri, atau Jagal Bilawa itu ada sendiri, dan Wirata Parwa pun sendiri. Nah, kali ini saya akan menjawab atas pengetahuan saja, Mas Bayu, tentang lakon Wirata Parwa versi yang saya ketahui. Nah, cerita lakon Wirata Parwa dimulai ketika di negara Astina pada saat itu Prabu Duryudana dihadap oleh abdi-abdinya, pejabat-pejabatnya, antara ada Pandhita Durna, Patih Sengkuni, ada Adipati Karna, dan juga Resi Bisma pada saat itu juga datang pada saat itu, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan bahwasanya Prabu Duryudana pada saat itu sedang mengadakan diskusi atau pertemuan membahas tentang para Pandawa pada saat itu yang hampir selesai melakukan hukuman 12 tahun hidup di hutan Kamyaka, dan 1 tahun melakukan penyamaran di sebuah negara pada saat itu, Mas Bayu. Menurut anak buah dari si Prabu Duryudana itu diceritakan bahwasanya Telik Sandi atau anak buah Duryudana mengatakan para Pandawa itu tadi telah tewas, Mas Bayu, di hutan Kamyaka itu tadi, karena diceritakan di dalam pedalangan itu tadi hutan Kamyaka itu tadi terkenal dengan keangkerannya, Mas Bayu. Di situ dihuni oleh raksasa-raksasa dan hewan-hewan buas pada saat itu, Mas Bayu. Nah, Sengkuni pada saat itu menambahkan bahwasanya telah ditemukan di situ kerangka mayat
yang berjumlah 6 orang di tepian sungai yang berada di hutan Kamyaka itu tadi, Mas Bayu. Itu menunjukkan bahwasanya mendapat kesimpulan di situ bahwasanya Pandawa itu tadi telah tewas di hutan Kamyaka itu tadi, Mas Bayu. Nah, namun pada saat itu Resi Bisma, eyangnya para Pandawa dan Kurawa pada saat itu tidak percaya. Tidak percaya telah ditemukan 6 kerangka mayat manusia itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu sedang berdiskusi itu tadi, tiba-tiba datang raja dari negara Trigarto bernama Prabu Susarmo, atau yang bisa dikatakan Prabu Susarman, Mas Bayu. Maksud kedatangan Prabu Susarmo itu untuk apa, Mas itu? Nah, dikatakan pada saat itu diceritakan raja dari negara Trigarto tersebut ternyata memilih maksud dan tujuan, Mas Bayu. Maksud dan tujuannya adalah dia itu diam-diam ingin mencari bala bantuan di situ. Dia ingin mencari bala bantuan untuk membalaskan dendamnya atas penolakan pada saat itu. Diceritakan Prabu Susarmo itu tadi melamar Dewi Utari. Dia melamar Dewi Utari, namun di situ ditolak oleh Dewi Utari itu tadi. Nah, Prabu Susarmo pada saat itu ingin membalas dendam kepada Prabu Matsopati, karena di situ dia diceritakan dipermalukan oleh Prabu Matsopati tadi. Makanya dia datang ke negara Astina untuk meminta bantuan, istilahnya dia untuk meminta bala bantuan kepada Prabu Duryudana di situ. Nah, ada beberapa sanggit lagi, Mas Bayu, yang mengatakan bahwasanya si Susarmo itu tadi, Prabu Susarmo itu tadi mengadu domba di situ. Dia mengadu domba Prabu Duryudana agar dia mau menyerang negara Wirata pada saat itu. Ia membujuk Raja Astina tersebut untuk menyerang negara Wirata, karena di situ diceritakan dia mengatakan bahwasanya negara Wirata pada saat itu sudah kehilangan. Dia sudah kehilangan, ibaratnya kalau harimau sudah kehilangan siung karena tewasnya Patih itu tadi, Kincoko Rupo Kinco dan Rojomolo itu tadi telah tewas itu tadi. Dia mengatakan bahwasanya jika Prabu Duryudana itu tadi mampu menguasai negara Wirata itu tadi, bisa jadi untuk menambah kekuatan dan kejayaan negara Astina itu tadi, tidak ada yang mampu menyaingi, Mas Bayu. Tadi menjadi salah satu negara yang sangat besar sekali, tidak ada yang mampu menandingi, seperti itu, Mas Bayu. Nah, dan juga pada saat itu jika si Prabu Duryudana itu tadi mampu menguasai negara Wirata, nantinya Duryudana pasti akan menjadi raja yang sangat terkenal seantero jagat raya, seperti itu, Mas Bayu. Oh, jadi begitu ya, Mas. Maksud kedatangan Prabu Susarmo itu untuk membalaskan dendam atas penolakan lamarannya, Iya, benar sekali, terhadap Dewi Utari. Dan ia membujuk kepada Prabu Duryudana untuk menyerang negara Wirata. Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, lalu apakah Prabu Duryudana mengikuti perkataan si Prabu Susarmo itu, Mas? Nah, Sengkuni, pada saat itu Sengkuni pun berperan pada saat itu. Dia juga mengkompori Prabu Duryudana, mengatakan bahwasanya dia setuju agar Kurawa tadi juga ikut menggempur negara Wirata itu tadi, Mas Bayu. Nah, Prabu Duryudana pun akhirnya pada saat itu termakan. Dia termakan omongannya si Sengkuni dan juga omongannya si Prabu Susarmo itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya si Duryudana akhirnya setuju. Dia setuju, namun pada saat itu dia mengutus Prabu Susarmo itu tadi untuk menyerang negara Wirata itu tadi dari depan. Karena si Duryudana itu tadi masih menganggap Matsopati itu tadi sebagai leluhurnya para raja. Pada saat itu dia mengutus Prabu Susarmo itu tadi untuk menyerang negara Wirata dari depan, sedangkan para Kurawa dan prajurit-prajuritnya akan menyerang negara Wirata dari belakang, Mas Bayu. Jadi negara Wirata nantinya akan dikepung seperti itu, Mas Bayu. Lalu apakah Prabu Susarmo menyetujui, Mas, atas permintaan itu? Nah, di situ Prabu Susarmo itu tadi setuju, Mas Bayu. Raja Trigarta itu tadi setuju. Lalu pada saat itu dia minta pamit untuk menyiapkan bala pasukannya. Para raksasa-raksasa Trigarta tadi disiapkan, dan sedangkan Prabu Duryudana tadi mengutus Adipati Karno dan juga Sengkuni untuk mempersiapkan juga pasukan prajurit-prajuritnya beserta para Kurawa untuk nantinya bersama-sama
menyerang negara Wirata bersama Prabu Susarmo itu tadi Mas Bayu. Nah, di negara Wirata pada saat itu Prabu Matswapati tadi meminta Niken Salindri atau Drupadi yang menyamar menjadi Niken Salindri tadi beserta Dwijo Kangko atau Puntadewa yang menyamar itu tadi menjadi Dwijo Kangko tadi untuk menghadapnya. Jadi si Prabu Matswapati itu memanggil kedua orang tersebut karena pada saat itu ada masalah yang harus diselesaikan pada saat itu Mas Bayu. Itu masalah apa Mas kok sampai disuruh menghadap pada raja Mas? Nah di situ sebentar Mas, sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu Mas. Nah mungkin pemirsa juga banyak yang penasaran masalah apa yang dihadapi oleh Niken Salindri, tapi sebelumnya kita minum dulu. Silakan dilanjut Mas. Oh ya Mas Bayu, kembali ke cerita Mas Bayu. Nah persoalan yang dihadapi oleh Niken Salindri tadi ternyata mengenai kematian Patih Wiroto, yaitu Kenca Karupa dan Rupa Kenca pada saat itu yang itu setelah menyebar berita kematian kedua patih itu tadi telah menyebar bahwasanya menurut kabar yang membunuh kedua patih Wirata itu tadi adalah suami dari Niken Salindri yang saya ceritakan kemarin berwujud lelembut itu tadi Mas Bayu, yang menunggu beteng pojok negara Wirata itu tadi Mas Bayu. Lalu apakah Niken Salindri akan menerima hukuman itu Mas? Nah di situ diceritakan setelah melakukan pertimbangan, raja juga melakukan pertimbangan dengan para pejabat-pejabatnya pada saat itu negara Wirata, akhirnya memutuskan bahwasanya Niken Salindri itu tadi harus menerima hukuman Mas Bayu. Dia harus menerima hukuman atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya itu tadi. Padahal di situ kan yang membunuh adalah Jagal Bilowo itu tadi Mas Bayu. Nah di situ Prabu Matswapati akan menghukum Niken Salindri tadi dengan hukuman mati Mas Bayu. Namun pada saat itu karena masih belas kasihan karena dia juga merupakan seorang wanita, nah sang raja menaruh belas kasihan kepada Niken Salindri. Akhirnya karena sang raja juga atas permintaan Dewi Utari, karena Niken Salindri tadi adalah abdi menyamar sebagai abdine Dewi Utari, putri Wirata itu tadi. Nah Dewi Utari tadi mengatakan bahwa Niken Salindri tadi adalah seorang abdi atau emban yang sangat cekatan dan dia sangat baik mengabdi kepada Ndoronya atau putrinya itu tadi. Nah akhirnya pada saat Dewi Utari pun meminta agar Niken Salindri jangan dihukum mati itu tadi Mas Bayu. Namun ternyata Dewi Utari itu masih membela ya membela kepada abdinya itu tadi. Nah benar sekali Mas Bayu. Nah akhirnya atas pertimbangan-pertimbangan itu tadi sang raja memutuskan pada saat itu Niken Salindri tidak jadi dihukum mati, melainkan Niken Salindri harus pergi dari negara Wirata pada saat itu Mas Bayu. Oh jadi Niken Salindri harus meninggalkan negara Wirata ya Mas? Ya benar sekali Mas Bayu. Terus apa yang dilakukan oleh Niken Salindri Mas mendengar hukuman tersebut? Nah pada saat itu akhirnya Niken Salindri tidak bisa menolak. Dia tidak bisa menolak. Nah pada saat itu namun dia mengajukan suatu permintaan. Dia mengajukan suatu permintaan agar diberi waktu Mas Bayu, diberi waktu yang lamanya 1 bulan untuk tetap tinggal di negara Wirata. Pada saat itu mengabdi mengabdi untuk yang terakhir kalinya kepada Dewi Utari itu tadi Mas Bayu. Nah pada saat itu Niken Salindri itu tadi tidak bisa menolak Mas Bayu, tidak bisa menolak hukuman dari sang raja itu tadi. Nah namun pada saat itu Niken Salindri juga mengajukan permintaan agar dia diberi waktu yang lamanya 1 bulan untuk mengabdi yang terakhir kalinya kepada Putri Wiroto Dewi Utari itu tadi Mas Bayu. Karena pada saat itu setelah 1 bulan itu tadi sang raja itu tadi boleh mengusir Niken Salindri itu tadi Mas Bayu, usir dari negara Wirata itu tadi. Nah Raja Wirata pada saat itu setelah juga mempertimbangkan permintaan dari Utari, dia memperbolehkan, dia memberi waktu 1 bulan kepada si Niken Salindri itu tadi Mas Bayu. Nah pada saat itu setelah memutuskan hal tersebut, lalu sang raja gantian, dia ganti memanggil si Dwijo Kangko itu tadi untuk menghadap sang raja pada saat itu Mas Bayu. Nah diceritakan atau dikisahkan pada saat itu Dwijo Kangko itu tadi menjadi seorang lurah pasar. Kalau zaman dulu pleser Mas Bayu, pleser pasar. Nah pada saat itu sang raja itu tadi menerima kabar bahwasanya kerjaan si Dwijo Kangko menjadi lurah pasar itu tadi sangat baik sekali,
sangat baik, sangat bagus di situ lah. Maka dari itu dia dan juga mendengar bahwasanya si Dwijo Kangko itu tadi memiliki keahlian yaitu bermain dadu, Mas Bayu. Oh, Dwijo Kangko juga memiliki keahlian bermain dadu ya, Mas? Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, sang raja mendengar kabar bahwasanya si Dwijo Kangko itu tadi pintar bermain dadu, lalu dia memanggil itu tadi untuk bermaksud agar si Dwijo Kangko itu tadi menemani sang raja bermain dadu itu tadi, Mas Bayu. Terus apakah si Dwijo Kangko mau menemani sang raja bermain dadu? Nah, di situ diceritakan ternyata namun Dwijo Kangko itu tadi atau Yudhistira itu tadi yang menyamar itu tadi, dia masih trauma, Mas Bayu. Dia masih trauma atas kejadian yang menimpa dia dan saudara-saudaranya pada saat Pendowo dadu itu tadi. Dia jika bermain dadu tadi teringat dia. Masih teringat. Nah, pada saat itu dia tidak mau. Dia tidak mau menuruti permintaan sang raja untuk bermain dadu itu tadi. Malah dia itu menasihati Prabu Matsopati agar jangan bermain dadu, karena permainan dadu itu tadi dilarang oleh negara dan tidak sepatutnya seorang raja besar Prabu Matsopati bermain dadu itu tadi karena melanggar aturan negara itu tadi, Mas Bayu. Jadi si Dwijo Kangko tidak mau ya, Mas, menemani sang raja bermain dadu itu tadi. Nah, terus bagaimana reaksi Raja Matsopati mendengar ajakannya itu ditolak, Mas, oleh Dwijo Kangko? Hal tersebut ternyata membuat sang raja marah, Mas Bayu. Nah, Prabu Matsopati itu tadi marah besar, mengira bahwasanya Dwijo Kangko itu tadi menghina Raja Wirata itu tadi, dikira tidak bisa bermain dadu itu tadi. Nah, tiba-tiba pada saat itu pada saat sang raja sedang memarahi Dwijo Kangko itu tadi, datang prajurit patih negara Wirata yang baru bernama Patih Nirbito datang menghadap sang raja. Pada saat itu tergesa-gesa mengatakan bahwasanya di perbatasan negara Wirata terlihat pasukan raksasa yang sangat besar sekali berduyun-duyun pada saat itu, membawa senjata dan peralatan perang yang sangat komplit itu tadi, datang dipimpin oleh Raja Negara Trigarto yaitu Prabu Susarmo itu tadi, Mas Bayu. Yang mau menyerang tadi ya? Mau menyerang negara Wirata itu tadi. Nah, terus apa yang dilakukan sang Raja Matsopati melihat kejadian tersebut, Mas? Nah, akhirnya pada saat itu Prabu Matsopati yang sudah tanggap bahwasanya Prabu Susarmo pasti akan membalas dendam itu tadi, dia lalu segera pergi, Mas Bayu. Dia segera pergi untuk mengomando pasukannya sendiri untuk melawan si Prabu Susarmo itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya singkat cerita diceritakan bahwasanya terjadilah perang besar. Terjadilah perang besar di antara pasukan negara Trigarto melawan pasukan negara Wiroto itu tadi. Bahkan Prabu Matsopati pun di situ turun sendiri menjadi senopati, Mas Bayu. Dia juga ikut berperang. Nah, diceritakan akhirnya Prabu Susarmo dan Prabu Matsopati bertemu di situ, tantangan dan terjadi peperangan di situ di antara Prabu Susarmo yang masih muda gagah perkasa melawan Prabu Matsopati yang sudah berumur di situ, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan bahwasanya Prabu Matsopati tadi kalah, Mas Bayu. Dia kalah melawan Prabu Susarmo itu tadi, Mas Bayu. Di situ kalah. Nah, dia dihajar habis-habisan oleh Prabu Susarmo. Ada sanggit yang mengatakan si Prabu Matsopati tadi disiksa, tangannya itu tadi dirangket oleh tali dan talinya tersebut diikatkan di belakang keretanya kereta perangnya Prabu Susarmo. Lalu si Prabu Susarmo itu tadi menaik kereta diuter-uternya di alun-alun negara Wirata itu tadi. Sampai disiksa seperti itu ya, Mas? Kejam sekali di situ, Mas Bayu. Apakah tidak ada yang melihat, Mas, saat itu dan tidak ada yang menolong gitu, Mas? Nah, di situ karena semuanya takut itu tadi. Nah, yang melihat itu tadi Dwijo Kangko pun melihat. Dia istilahnya sakit hatinya melihat eyangnya itu tadi, Prabu Matsopati tadi disiksa oleh si Susarmo itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu karena dia sudah tidak tega melihat rajanya itu tadi disiksa, lalu dia pergi, Mas Bayu. Dia pergi ke Pejagalan untuk menemui si Jagal Abilowo, Mas Bayu, di situ. Sesampainya di Pejagalan pada saat itu Dwijo Kangko itu tadi lalu segera menemui Abilowo atau Bima itu tadi yang menyamar itu tadi. Dia mengatakan bahwasanya negara Wirata itu tadi sedang tidak aman, sedang digempur pasukan negara Trigarto itu tadi. Bahkan si Prabu Matsopati itu tadi disiksa oleh Prabu Susarmo itu tadi, Mas Bayu, disiksa di alun-alun negara Wirata, diuter-uterne, diikat dengan tali itu tadi dan diikat di kereta itu tadi, Mas Bayu. Nah, Dwijo Kangko pada saat itu ingin meminta bantuannya si Jagal Abilowo itu tadi untuk membunuh si Prabu Susarmo itu tadi, Mas Bayu.
Terus setelah mendengar cerita dari Dwijo Kangko, apakah Jagal Abilowo akan membantunya? Nah, di situ Abilowo pada saat itu tidak mau. Dia tidak mau karena dia beralasan bahwasanya dia itu hanya seorang jagal, seorang jagal hewan. Tugasnya adalah memotong hewan. Jadi untuk menolong sang raja tadi bukan tugasnya, itu adalah tugas-tugas dari seorang patih maupun senopati gitu. Jadi negara Wirata kan memiliki senopati banyak sekali. Mengapa harus si Jagal Bilowo itu tadi, Mas Bayu? Nah, akhirnya pada saat itu terjadilah perdebatan. Terjadilah perdebatan di antara Dwijo Kangko dengan si Jagal Abilowo pada saat itu, Mas Bayu. Dan juga pada saat itu, Mas Bayu, nah Jagal Abilowo pun jika dia menolong Sumarmo, dia takut. Dia takut jika nanti kedoknya itu tadi istilahnya ketahuan oleh para Kurawa, dan juga harus jika ketahuan kan harus mengulang hukuman selama 12 tahun hidup di hutan itu tadi, dan harus melakukan penyamaran lagi itu tadi. Padahal waktu penyamaran kan tinggal sedikit lagi di situ, maka dia takut di situ jika konangan istilahnya seperti itu. Lah terjadi perdebatan lagi di situ. Nah, akhirnya si Dwijo Kangko tadi pasrah, lalu dia mengatakan bahwasanya yen istilahnya dalam bahasa Jawa, yen kowe ora gelem ngulungi eyangmu, tak aku wae sing nulungi. Masih aku ora iso berperang, tak korbanke jiwa ragaku, seperti itu, Mas Bayu. Nah, namun pada saat itu akhirnya perasaan si Jagal Abilowo tadi didudut seperti itu, merasa terdudut oleh perkataan si kakak yang tidak pernah berperang itu tadi, Mas Bayu. Dia merasa kasihan di situ, wong ora tahu perang kok arep perang seperti itu, Mas Bayu. Lalu di situ dia akhirnya berangkat, terus kamu jangan berperang, tak aku wae, seperti itu. Akhirnya singkat cerita berperanglah si maju peranglah si Jagal Abilowo itu tadi, Mas Bayu. Dia ingin membantu Matsopati itu tadi. Nah, singkat cerita di situ di alun-alun negara Wirata, Prabu Matsopati tadi disiksa, masih disiksa oleh Prabu Susarmo. Nah, di situ Abilowo atau Bima itu tadi sudah bersiap-siap ancang-ancang. Nah, di situ pada saat dikirani tepat itu tadi, si Abilowo akan melompat dan tepat di kepalanya si Susarmo itu tadi. Nah, singkat cerita akhirnya si Abilowo tadi melompat dan mengenai kepalanya si Susarmo itu tadi, hingga membuat Raja Trigarto itu tadi tewas, Mas Bayu, diinjak oleh si Jagal Abilowo yang bertubuh sangat besar itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi si Susarmo itu dapat tewas oleh Jagal Abilowo itu tadi, Mas Bayu. Nah, Matsopati pada saat itu yang sudah tidak sadar, lalu dibopongnya oleh si Jagal Abilowo, lalu diberikan kepada si Dwijo Kangko untuk disembuhkan, seperti itu, Mas Bayu. Nah, diceritakan di situ di Kaputren negara Wirata pada saat itu Dewi Utari tadi sedang dihadap oleh Niken Salindri dan juga si Kendior Hatnolo atau Permadi yang menyamar itu tadi, Mas Bayu. Nah, Niken Salindri pada saat itu mengucapkan terima kasih kepada si Utari atas bantuannya tadi agar tidak dihukum mati itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu tiba-tiba datang Raden Utoro, kakak si Dewi Utari. Raden Utoro datang dengan tergesa-gesa memberitahu bahwasanya negara Wirata sedang kedatangan musuh. Nah, dari depan dia sedang dikeroyok oleh pasukan negara Trigarta, sedangkan dari belakang ternyata diserang oleh pasukan dari negara Astina itu tadi, Mas Bayu. Dia menceritakan Susarmo telah tewas. Maka dari itu Raden Utoro itu tadi ingin menyelamatkan Dewi Utari untuk dibawa pergi dari negara Wirata, karena dikira negara Wirata itu tadi tidak aman, Mas Bayu. Dan namun ternyata pada saat itu Dewi Utari itu tadi malah menolak. Oh, malah menolak, Mas. Dia menolak untuk istilahnya diungsikan oleh kakak Utoro itu tadi. Dia mengatakan bahwasanya jika negara Wirata hancur oleh diserang musuh, maka aku juga harus tewas. Istilahnya si Dewi Utari tadi ingin membela tanah kelahirannya. Dia ingin Belopati di situ, Mas Bayu. Di situ pun Kendior Hatnolo itu tadi menambahkan bahwasanya jika seorang senopati tadi malah pergi dari medan perang itu tadi, istilahnya dia sudah ngelincati janji menjadi seorang kesatria. Namun jika seorang kesatria pergi dari medan perang karena takut itu tadi, capnya bukan menjadi seorang kesatria namun menjadi seorang pecundang, istilah watak seorang pecundang. Nah, perkataan dari Kendior Hatnolo itu tadi ternyata menyinggung perasaan putra Wiroto, yaitu si Raden Utoro itu tadi. Dia menyinggung. Nah, dia memarahi si Kendior Hatnolo itu tadi. Nah, namun ternyata pada situ ada Sanggit yang mengatakan Kendior Hatnolo tadi malah menawarkan bantuan
sebagai kusire Putra Wirata itu tadi. Raden Uttara jika mau berperang itu tadi, si Kendhi Wiratnala bersiap menjadi kusirnya Mas Bayu, kusir kereta berperangnya itu tadi Mas Bayu. Lalu apa jawaban dari Raden Uttara Mas saat itu? Nah, pada saat itu awalnya Putra Wirata tersebut ragu, dia ragu-ragu karena Kendhi Wiratnala itu tadi jika di negara Wirata itu tadi kan menjadi seorang istilahnya banci Mas Bayu. Dia mengajari tari, bagaimana mungkin seorang banci kok menjadi kusir medan perang, kusir kereta medan perang itu tadi. Dia ragu pada saat itu. Namun pada saat itu si Kendhi Wiratnala meyakinkan Raden Uttara itu tadi lah. Pada saat itu akhirnya si Raden Uttara mau, lalu mengajak si Kendhi Wiratnala tadi menuju ke keretanya itu tadi, kereta perang itu tadi. Nah, singkat cerita akhirnya Kendhi Wiratnala tadi menaiki kereta perang bersama Raden Uttara itu tadi. Nah, kereta tersebut segera digelak, istilahnya digelak, segera menuju perbatasan negara Wirata yang ada musuhnya itu tadi, musuhnya banyak sekali. Nah, namun pada saat itu ketika hampir sampai di menemui musuh itu tadi, Raden Uttara itu tadi malah melompat dari kereta Mas Bayu. Oh, malah melompat Mas. Kenapa Mas itu? Nah, di situ diceritakan Raden Uttara itu tadi kaget. Dia kaget, dia takut melihat pasukan musuh tadi yang sangat banyak sekali. Dia takut, jadi dia itu masih ragu-ragu, masih takut berperang pada saat itu Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya melihat si Raden Uttara itu tadi mau melompat itu tadi, nah ditariknya oleh Kendhi Wiratnala, ditarik oleh Kendhi Wiratnala dan dibawa ke suatu tempat di situ Mas Bayu. Nah, di situ si Kendhi Wiratnala kembali menasihati si Raden Uttara itu tadi, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani, seperti itu Mas Bayu. Nah, di situ malah si Kendhi Wiratnala agar si Uttara itu tadi mau berperang, dia mengejek terus, dia mengejek si Raden Uttara itu tadi, kok seperti itu watak seorang anak raja, seorang senopati kok istilahnya nglokro melihat musuh yang banyak sekali itu tadi. Nah, pada saat itu Kendhi Wiratnala tadi lalu mengajukan tantangan Mas Bayu. Dia menantang Raden Uttara itu tadi. Nah, jika si Raden Uttara itu tadi kalah berperang melawan si Kendhi Wiratnala, maka Raden Uttara Genti yang menjadi seorang kusir, sedangkan si Kendhi Wiratnala menjadi seorang senopati itu tadi. Nah, jadi dibalik gitu ya? Dibalik seperti itu. Akhirnya mereka bertarung Mas Bayu. Nah, ternyata pertarungan tersebut dimenangkan oleh si Kendhi Wiratnala atau Permadi itu tadi Mas Bayu. Nah, Raden Uttara pada saat dimintanya agar menjadi seorang kusir, dia mintanya menjadi seorang kusir. Akhirnya si Uttara tadi menjadi seorang kusir dan si Kendhi Wiratnala menjadi senopati. Dan si Kendhi Wiratnala meminta si kusir tadi, Raden Uttara tadi, jangan menuju ke medan perang dulu. Dia mengajaknya untuk masuk ke dalam hutan, Kamyaka Mas Bayu. Nah, singkat cerita diceritakan bahwasanya kereta yang dinaiki mereka berdua itu tadi telah masuk ke dalam hutan dan sampai di sebuah pohon yang pohon besar. Ada yang mengatakan pohon kurdo, ada yang mengatakan pohon radu. Nah, sampai di pohon yang sangat besar itu tadi. Nah, di situ Kendhi Wiratnala tadi meminta kepada Raden Uttara untuk mengambil suatu benda yang telah dibungkus yang berada di atas pohon tersebut, pohon besar itu tadi Mas Bayu. Itu bungkusan apa Mas yang disuruh mengambil Raden Uttara itu? Nah, di situ diceritakan bungkusan tersebut telah diambil itu tadi lalu dibuka oleh Raden Uttara. Nah, di situ Raden Uttara pun kaget. Ternyata isi dari bungkusan tersebut adalah pusaka-pusaka Mas Bayu. Pusaka-pusaka yang istilahnya dia tidak pangling, ada pulang geni, ada pasopati dan panah-panah lain, itu adalah milik Raden Arjuna Mas Bayu. Oh, jadi dia sudah mengetahui ya, sudah dia tidak hafal itu pusaka milik Arjuna itu tadi. Ia kaget bagaimana bisa seorang Kendhi Wiratnala itu tadi kok mempunyai pusaka-pusaka milik Raden Arjuna itu tadi Mas Bayu. Nah, di sini akhirnya si Kendhi Wiratnala itu tadi dia akhirnya membocorkan. Dia membocorkan penyamarannya itu tadi. Dia mengatakan bahwasanya Kendhi Wiratnala itu tadi adalah Arjuna itu tadi yang sedang melakukan penyamaran di negara Wirata itu tadi Mas Bayu, bersama Pandawa-Pandawa lain. Nah, di situ Raden Uttara kaget Mas Bayu. Dia kaget dan segera memeluk si Raden Arjuna atau Permadi itu tadi Mas Bayu, memeluk cucunya tersebut. Nah, Arjuna pada saat itu meminta kepada Uttara jangan membocorkan, karena pada saat itu Pandawa belum selesai melakukan penyamaran di negara Wirata itu tadi Mas Bayu. Waktunya selesai lah melakukan penyamaran. Nah, pada saat itu setelah si Arjuna itu tadi
beberapa kali mengatakan kepada si Uttara agar membocorkan itu tadi, dia lalu segera meminta si Raden Uttara itu tadi menjadi kusir itu tadi dan kembali ke medan perang itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita pada saat itu si Arjuna itu tadi agar dia tidak ketahuan para Kurawa itu tadi, dia lalu membentangkan beberapa anak panah dan dilepaskannya bebarengan di situ mengarah kepada pasukan di negara Astina pada saat itu. Nah, panah-panah Arjuna itu tadi ternyata jatuhnya tepat di hadapan senopatinya para Kurawa itu tadi. Jadi ada yang panah itu tadi jatuh di hadapan Karna, di hadapan Durna, dan di hadapan si Bisma itu tadi. Nah, ketika senopati Astina itu tadi tidak pangling bahwasanya anak panah yang jatuh di tepat di hadapannya tadi adalah milik si Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, ketika senopati tadi akhirnya merasa bahwasanya hari itu belum tepatnya para Kurawa berperang melawan si para Pandawa di negara Wirata itu tadi, Mas Bayu. Dan istilahnya ketika senopati tadi masih belas kasihan kepada para Pandawa itu tadi, sebenarnya dia tahu bahwasanya para Pandawa itu tadi sedang menyamar di negara Wirata itu tadi. Namun setelah itu tadi seperti Sasmito, bahwasanya jangan datang ke negara Wirata, bahwasanya Pandawa itu sedang berada di sini. Akhirnya ketiga senopati tadi membawa pasukannya kembali ke negara Astina itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi tidak melanjutkan penyerangannya di negara Wirata pada saat itu. Nah, di negara Wirata akhirnya pada saat itu Prabu Matsopati setelah disiksa itu tadi, pingsan tadi, akhirnya dia siuman. Dia mengira bahwasanya yang menyelamatkan dirinya itu tadi adalah anak-anaknya, ada Seto, Wrajaka, dan Uttara itu tadi. Namun di situ Dwijakangka itu Yudhistira itu mengatakan bahwasanya yang menyelamatkan Prabu Matsopati tadi bukan anaknya, melainkan si Jagal Abilawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ si sang raja Prabu Matsopati tadi istilahnya tidak percaya. Dia tidak percaya yang menyelamatkan dirinya dari cengkraman Susarmo itu tadi adalah si Jagal Abilawa. Namun pada saat itu si Yudhistira tetap ngengkel karena dia mengatakan yang kebenaran kejadian yang sebenarnya, bahwasanya yang menyelamatkan tadi kan yang Abilawa itu tadi. Namun sang raja tidak percaya, dia tidak percaya, dia mana mungkin seorang jagal mampu menyelamatkan dirinya itu tadi. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua, Mas Bayu. Nah, karena saking marahi, Prabu Matsopati tadi lalu melemparkan sebuah benda yang berasal dari logam atau perunggu tadi hingga mengenai kepalanya si Anom Dwijakangka itu tadi, Mas Bayu, hingga mengeluarkan darah pada saat itu, Mas Bayu. Niken Salindri yang melihat kejadian tersebut segera menutupi kucuran darah yang keluar dari kepalanya si Dwijakangka itu tadi, Mas Bayu. Nah, Niken Salindri pada saat itu lalu segera membawa pergi si Dwijakangka itu tadi dari hadapan si sang raja itu tadi, Mas Bayu. Nah, tiba-tiba pada saat itu datang si Raden Uttara itu tadi setelah bersama Permadi dan atau si Kendhiwratnala itu tadi, dia datang menghadap sang raja. Dia mengatakan bahwasanya pasukan dari negara Astina yang menggempur dari belakang itu tadi telah berhasil diundurkan istilahnya oleh si Kendhiwratnala itu tadi, yang tak lain adalah si Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Dia mengatakan bahwasanya para Pandawa itu tadi sedang melakukan hukuman penyamaran selama 1 tahun di negara Wirata itu tadi, Mas Bayu. Nah, Raden Uttara mengatakan pada sang raja bahwasanya para Pandawa itu tadi sedang menyamar di negara Wirata, yaitu Puntadewa yang menyamar sebagai Dwijakangka, dan si Bima menjadi seorang Jagal Abilawa, dan juga Niken Salindri yang menjadi Drupadi yang menyamar menjadi Niken Salindri, dan juga si Arjuna yang menyamar sebagai Kendhiwratnala itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ setelah mendengar perkataan dari Raden Uttara itu tadi, sang raja kaget, Mas Bayu. Dia kaget, dia istilahnya kok seperti itu lelakon yang terjadi itu tadi. Nah, mendengar perkataannya tadi, dia tidak mengira bahwasanya dia itu tadi kok malah melempar benda logam kepada si Dwijakangka yang membuatnya kepalanya tadi mengeluarkan darah itu tadi. Nah, setelah itu si Raja Matsopati tadi segera berlari menyusul si Dwijakangka bersama Niken Salindri itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita para Pandawa itu tadi telah berubah, selesai melakukan penyamaran tadi, telah menggunakan pakaian kebesaran menjadi seorang Pandawa itu tadi. Lah, Prabu Matsopati di situ baru sadar. Dia menemui kelima
kelima orang tersebut, kelima para Pandawa itu tadi, dan meminta maaf di situ. Dia meminta maaf kepada Yudhistira atas perlakuannya itu tadi yang telah menyebabkan kepalanya bocor itu tadi. Nah, dia berjanji di situ akan melindungi para Pandawa di negara Wirata itu tadi, Mas jadi Bayu. menyesal ya itu. Menyesal di situ. Dia juga berjanji bahwasanya jika nanti ada perang besar di situ, dia akan membalas budi atas kebaikan para Pandawa itu tadi selama hidup di negara Wirata itu tadi, sudah membantu kerepotan negara Wirata itu tadi. Bahkan si Prabu Matsopati pun istilahnya juga berjanji, bersumpah jika nanti ada perang besar, anak-anak dari Prabu Matsopati tadi akan membantu. Dia akan membantu jika dibutuhkan, bahkan nyawa pun akan ditaruhkan seperti itu, Mas Bayu. Jadi ketika anak si Prabu Matsopati, ada Raden Seto, ada Raden Uttara Wratsangka itu tadi, jika nantinya ada perang besar, ketiganya itu tadi akan bisa memberi bantuan kepada para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita tentang lakon Wirata Parwa, Pak Mas Bayu. Jadi banyak sekali sanggit-sanggit yang ada yang ada pada lakon Wirata Parwa tersebut. Namun di sini hanya satu sanggit saja. Mungkin para pemirsa nanti memiliki sanggit-sanggit lain. Di situ saya tidak menyalahkan. Namun sanggit itu berkembang. Jadi setiap dalang bisa memiliki sanggit-sanggit tertentu dengan lakon Wirata Parwa itu sendiri, Mas Bayu. Nah, mungkin seperti itu dulu, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Gurit atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah pengetahuan untuk pemirsa di rumah. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita lakon Wirata Parwa yang telah diceritakan oleh Mas Gurit. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.